Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Senang sekali, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran baca tulis Al-Quran. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang isti'adah dan basmalah. Indikator yang harus dicapai yang pertama adalah siswa dapat membedakan bacaan basmalah menurut para fuqaha. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan 4 cara membaca isti'adah. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan hukum membaca basmalah. Nah, itu adalah indikator yang harus kita capai. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, materinya nanti akan dipaparkan di video ini. Silahkan tonton sampai selesai, karena di akhir pembelajaran kita kali ini akan ada tugas yang harus kalian kerjakan, dan jawabannya itu semuanya insya Allah ada di video kita kali ini. Baik, silahkan simak video berikut ini. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan membahas tentang isti'adah dan basmalah. Kita awali dengan materi isti'adah. Apabila seorang qari hendak membaca Al-Quran, maka hendaklah ia memulai bacaannya dengan isti'adah. Isti'adah itu kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, keterangan ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 98, yaitu fa'idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim, yang artinya apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, itu adalah keterangan perintah dianjurkannya membaca isti'adah sebelum membaca Al-Quran. Nah, menurut jumhur ulama, ada beberapa sigot atau lafaz isti'adah yang dibolehkan. Ya, artinya isti'adah itu tidak hanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim saja, tetapi banyak sigot, ya, banyak lafaz tentang isti'adah. Nah, di sini Bapak akan contohkan ada 5 sigot, 5 lafaz isti'adah yang semuanya berbeda. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Yang ketiga, a'udzubillahil 'aziimisy syaithanir rajim. Yang keempat, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim annahu huwas samiul alim. Maaf, maksudnya innahu huwas samiul alim. Yang kelima, a'udzu billahi minal azimis samiul alimis syaitonir rajim. Nah, itu adalah lafaz atau sigot isti'adah. Nah, kalian boleh pakai yang mana saja, tapi ulama kebanyakan mereka berpendapat bahwa lebih utama membaca yang pertama, ya, daripada yang lainnya. Yang pertama berarti a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu lebih utama dari lafaz isti'adah yang lainnya. Kemudian cara membaca isti'adah itu ada beberapa macam, beberapa cara. Yang pertama, isti'adah dibaca dengan pelan apabila membaca Al-Quran dengan pelan. Jadi ketika membaca Qurannya pelan-pelan, adik-adik semua atau anak-anak semua yang membaca ta'awudnya, isti'adahnya juga harus pelan-pelan, gak usah teriak-teriak, ya. Kemudian cara yang kedua, isti'adah dibaca dengan pelan apabila dibaca sendirian. Nah, jadi ketika membaca Al-Quran sendirian, silahkan baca isti'adah dengan pelan-pelan saja. Jadi tidak usah keras-keras, ya, apalagi sampai teriak-teriak. Yang ketiga,
Isti'adzah dibaca pelan pada saat sholat jahriyah atau suriyah. Jadi ketika sholat sebelum Al-Fatihah atau sebelum surah silahkan baca isti'adzah, tapi cukup pelan-pelan saja. Ya, contoh ketika kita akan membaca surat Al-Fatihah, kalian baca isti'adzahnya pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pelan-pelan aja, nggak usah kedengaran sama yang lain. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu cara yang ketiga. Cara yang keempat, apabila membaca Al-Qur'an dengan suara yang keras, agak keras, ya silahkan isti'adzahnya juga dibaca dengan keras, ya, diseimbangkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cara yang kelima, apabila membaca Al-Quran dengan berkelompok, misalnya kalian membaca Al-Quran dengan teman-temannya atau disimak sama teman-temannya, maka yang membaca isti'adzah cukup orang yang sedang membaca Al-Quran tersebut. Nah, jadi kalau sedang nyimak orang membaca Al-Quran, tidak usah semuanya baca isti'adzah, cukup sama yang membaca saja. Kemudian cara berikutnya, cara yang keenam, apabila ketika membaca Al-Quran tiba-tiba ada halangan, ya, misalnya kita batuk atau bersin atau yang lainnya yang tidak disengaja, nah silahkan bacaan Al-Qurannya dilanjutkan. Jadi tidak usah diulang lagi pembacaan isti'adzahnya. Tetapi kalau halangannya adalah seperti berbicara atau minum dulu atau berangkat sebentar dulu tetapi berniat melanjutkan Al-Quran, nah berarti harus diawali lagi dengan membaca isti'adzah, ya. Nah, itu adalah cara beberapa cara membaca isti'adzah, ya. Gimana, kalian paham? Ya, anak-anak semua, itulah materi tentang isti'adzah. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang basmalah. Basmalah itu adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ya. Nah, ketika membaca Al-Quran dianjurkan, disunahkan, bahkan ada yang menyunahkan kita harus membaca isti'adzah dan basmalah. Ada beberapa cara atau beberapa hukum ketika kita membaca basmalah. Yang pertama, hukumnya wajib. Ketika apa hukum wajib tersebut? Basmalah hukumnya wajib ketika kita sedang membaca surat Al-Fatihah. Kenapa wajib? Karena basmalah di surat Al-Fatihah adalah ayat yang pertama. Nah, berbeda dengan surat-surat yang lain. Kalau surat yang lain, basmalah itu tidak dimasukkan ke dalam ayat pertama, tetapi khusus untuk surat Al-Fatihah, Bismillah itu adalah ayat yang pertama, maka wajib dibaca. Nah, itu hukum yang pertama. Hukum yang kedua, haram. Haram kalian membaca Bismillah. Kapan waktunya kok bisa diharamkan? Nah, kesepakatan ulama dalam Mushaf Utsmani ketika membaca surat At-Taubah, ya, At-Taubah kalau tidak salah juz 10, nah itu diharamkan membaca basmalah. Jadi kalau kalian membaca At-Taubah, langsung saja bara'atun, langsung saja dibaca ayat pertama. Karena di dalam mushaf pun, dalam Al-Quran pun tidak ada tulisan bismillahnya, ya. Jadi hukum yang kedua adalah haram ketika membaca surat At-Taubah. Yang ketiga, jawaz. Jawaz itu artinya boleh. Boleh membaca basmalah di tengah-tengah surat At-Taubah. Ya, ini menurut kaul Imam Ibnu Hajar. Tetapi menurut kebanyakan ulama, membaca bismillah atau basmalah di tengah-tengah surat At-Taubah hukumnya adalah makruh. Nah, ya. Kemudian hukum yang keempat adalah sunnah. Sunnah
membaca basmalah di awal semua surat selain Al-Fatihah dan At-Taubah. Nah, kenapa Al-Fatihah kok tidak disunahkan di surat Al-Fatihah? Karena bismillah di Al-Fatihah adalah surat yang pertama. Kalau At-Taubah tadi sudah diterangkan bahwa di surat At-Taubah ketika membaca surat At-Taubah haram membaca basmalah di awal surat At-Taubah. Nah, demikianlah materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa mengerti, bisa paham. Kalau kurang paham silakan disimak lagi videonya berkali-kali ya. Ya mungkin hanya ini, kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya. Nah, demikian tadi materi yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang isti'adzah dan basmalah. Bagaimana anak-anak semua bisa dipahami? Nah, kalau kalian sudah bisa memahami, silahkan kalian isi soal-soal di samping ini ya. Nanti jawabannya kalian foto dan silahkan kirim di classroom. Bapak tunggu ya. Nah, rupanya pembelajaran kita cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa nih, silahkan like dan subscribe channel ini biar Bapak lebih bersemangat lagi dalam membuat video pembelajaran. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.